Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat dipertemukan kembali dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan Abiyuna SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman dan rekan semuanya karena telah menghadiri presentasi pada hari ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Alfa Putri Pramesti Hidayat, NPM 215009884 sebagai moderator. Nama saya Hairan Sultan Fauzan, nomor NPM 215009005. Saya Sofi Rahman, NPM 215009518. Saya Fahmi Abdirahman, NPM 215009102. Saya Muhammad Fahri Rajabi, NPM 215009056. Saya Bagja Selvian Sulandani, NPM 215009510. Baik, kita langsung saja kepada pemateri yang pertama. Tapi sebelum itu kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan yang secara resmi dianggap sebagai pengikat oleh pemerintah atau prioritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan kepentingan dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Jadi, pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berbentuk norma dan terdapat sanksi-sanksi yang termasuk di dalamnya. Hukum juga berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, mengatur keamanan, dan menegakkan keadilan. Dan hukum merupakan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau untuk tertulis, mungkin contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lalu ada Undang-Undang Negara. Kalau tidak tertulis, contohnya seperti norma-norma yang ada di suatu daerah atau adat. Lalu tujuan utamanya dari hukum ini adalah untuk mengatur hidup manusia supaya menjadi lebih baik. Sifat hukum. Adapun sifat hukum diantaranya yaitu hukum bersifat mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan, baik peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antar berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Hukum bersifat memaksa. Hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Akan ada sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Adanya sanksi bagi pelanggaran aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa
kekuatan atau power dan kewenangan atau authority untuk memaksa setiap orang mematuhi peraturan. Hukum bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antar berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Keharmonisan antar ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi terciptanya kedamaian dan ketertiban. Merupakan keterikatan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Kedua nilai tersebut selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi yang menjadi bagiannya. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat dua teori mengenai tujuan hukum yang dikenal dengan literatur hukum, yaitu teori etis dan teori utilitis. Teori etis bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori utilitis bertujuan memberikan faedah atau manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Hukum juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah setiap orang untuk tidak menjadi hakim terhadap diri sendiri. Namun, pada hakikatnya tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan dan keadilan. Tujuan hukum bersifat universal seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hidup di masyarakat. Lebih singkatnya, tujuan hukum yaitu: pertama, mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat. Kedua, mengatur pergaulan hidup manusia agar damai. Ketiga, memberikan petunjuk bagi orang dalam pergaulan masyarakat. Keempat, menjalin kebahagiaan pada semua orang. Kelima, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Selanjutnya, sarana penggerak pembangun. Selanjutnya, sebagai fungsi kritis, tujuan hidup pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Teori-teori dalam hukum. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling berdampingan, saling ketergantungan satu sama lain untuk menjalani kehidupan. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus berkembang. Hal itu juga akan menimbulkan banyak masalah-masalah baru. Berikut adalah teori-teori dalam hukum yang merupakan pengetahuan hukum. Teori hukum berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi sampai saat ini. Berikut ada 4 teori hukum, diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, ada teori Yunani dan Romawi atau klasik. Menurut teori ini, hukum sebelum abad ke-6 sebelum Masehi adalah sebagai power atau kekuatan yang berisi strategi untuk bertahan hidup. Barulah pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi, hukum dijadikan petunjuk hukum dunia sebagai acuan untuk nilai-nilai keadilan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang nomor 2, ada teori hukum alam. Menurut teori ini ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh manusia. Lalu yang nomor 3, ada teori positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang wajib dilakukan, keputusan yang harus didedukasikan secara logis agar penghukuman dapat ditegakkan. Menurut H.L.A. Hart tahun 1907 menunjukkan arti-arti dari positivisme sebagai berikut. Ke-1, hukum adalah perintah. Jadi menurut H.L.A. Hart, hukum itu adalah perintah yang harus dijalankan tanpa adanya perlawanan atau tanpa ada protes. Nomor 2, analisis terhadap konsep hukum adalah hal yang berharga untuk dilakukan. Jadi bila kita menganalisis konsep-konsep hukum, menurut
lahar itu merupakan hal yang berharga dan hal yang bermanfaat untuk kita lakukan. Nomor 3, keputusan-keputusan dapat didedikasikan secara logis dari peraturan yang sudah ada sejak dulu. Yang nomor 4, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan oleh penalaran rasional, pembuktian, dan pengujian. Yang nomor 5, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positium harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan. Jadi maksudnya hukum yang dibuat oleh suatu lembaga dan dirapatkan secara demokrasi harus dipisahkan dengan hukum yang ditetapkan oleh seseorang atau yang diciptakan oleh seseorang. Yang nomor 4 dan nomor terakhir ada teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri kekerasan dan naluri-naluri lainnya. Pembahasan tentang ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan etika tidak dapat dibahas dalam hukum ini. Jadi teori hukum murni menurut saya ini benar-benar sangat mengedepankan keadilan tanpa memerhatikan naluri-naluri atau penyisipan tentang ilmu politik. Jadi hukum murni ini murni membela keadilan. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan saat hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Undang-undang dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Kedua, kebiasaan hukum adat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat suku Bali. Menurut waktu berlakunya, 1. Ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. 2. Ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Menurut cara mempertahankannya, itu 1. Hukum material, yaitu peraturan yang terwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut sifatnya, 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat disampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia, contohnya hukum pidana. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan. Lalu menurut wujudnya, 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif,
yaitu hukum yang berlaku untuk 2 orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Lalu menurut isinya, yang pertama hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Kedua, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan warga negara dengan pemerintah seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik radikal, diantaranya 1. Aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. 2. Aliran Rechtsbehörde. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. 3. Aliran Rechtsbinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran Freiherr. Hakim dalam melaksanakan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Freigebundenheit. Pengertian HAM dan macam-macam HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak kebebasan milik setiap orang yang harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh pihak yang bertujuan untuk menjamin kedamaian hidup bagi setiap individu itu sendiri. Lalu, bagaimana manusia hidup tanpa HAM? Maka, hak-hak orang lain akan direbut. Lalu akan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak dilandasi dengan kesadaran serta tanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak adanya saling toleransi atau saling menghargai para umat manusia. Macam-macam hak. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia itu sendiri. Contohnya, hak kebebasan untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, ada hak asasi politik atau politik right, yaitu hak asasi yang berhubungan mengenai kehidupan politik itu sendiri. Contohnya, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak yang menjelaskan mengenai kedudukan manusia di mata hukum itu sama. Contohnya, tidak membedakan status sosial dalam hal hukum. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak yang mengenai tindakan manusia dalam perekonomian. Contohnya, hak kebebasan untuk mengadakan transaksi jual beli. Yang kelima, yaitu hak asasi keadilan atau procedural right, yaitu setiap manusia diperlakukan sama dalam tata pengadilan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak untuk memperoleh jaminan
sosial. Sejarah HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merupakan adanya hal alamiah natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai hukum dan hak asasi manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.